Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan sudah dibagi masing-masing kelompok sesuai dengan pembagian metode sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Jadi teman-teman kemarin sudah melakukan capture terkait dengan postur dari pekerja. Kemudian jangan lupa berat dari objeknya. Kemudian satu lagi untuk metode MPL ini diperlukan berat dari pekerja yang melakukan aktivitas pengangkatan tersebut. Jadi dicek kembali teman-teman semua untuk datanya apakah sudah lengkap atau belum. Untuk yang akan saya bahas di sini pertama metode MPL. Metode MPL. Data yang awal yang seharusnya sudah dikumpulkan teman-teman semua adalah berat objek. Oke, masuk ke MPL ya ini. Berat objek, kemudian berat dari pekerjanya atau operatornya, kemudian panjang lengan tiap segmen, panjang tiap segmen tubuh, panjang tiap segmen tubuh, kemudian sudut yang dibentuk oleh masing-masing segmen tubuh. Sudut yang dibentuk oleh masing-masing segmen tubuh. Jadi di metode MPL ini nanti yang akan kita lakukan itu kita mencari nilai FC ini. Di MPL aktivitas dikatakan aman jika nilai FC itu kurang dari 6.500 di metode maksimum permissible limit. Jadi rekomendasi nilai force compress yang bekerja pada lumbar 5 sacrum 1 di sini nih, lumbar 5 sacrum 1 itu adalah kurang dari 6.500 rekomendasi dari NIOSH. Jadi nanti setelah kita melakukan setelah kita melakukan analisis baru kita tahu apakah postur pengangkatan yang dilakukan oleh teman kita itu yang kita minta sebagai operator itu aman atau tidak. Baik, untuk masuk di pengolahan tahap pertama di MPL, teman-teman nanti ini fokus di gambar sebelah kanan ini ya. Jadi yang saya garis merah itu kalau diperbesar itu adalah bagian ini. Nah, teman-teman diminta untuk mengidentifikasi untuk tahap awalnya diminta untuk mengukur panjang dari titik pergelangan tangan ini sampai pangkal dari jari tengah. Pangkal jari tengah ini. Ini pangkal jari tengah sampai sini pergelangan tangan. Itu SL1. Itu SL1. Teman-teman diminta untuk mengukur. Tapi kemarin kan dijelaskan udah dijelaskan ya sepertinya sama Kak Restu untuk memudahkan melihat berapa angkanya, itu nanti bisa menggunakan kita analisis untuk setiap segmennya menggunakan AutoCAD. Jadi saat kita tarik dari satu titik ke titik yang lain nanti sudah keluar dimensinya. Begitu juga dengan sudutnya. Itu lebih enak, lebih apa ya, lebih cepat aja untuk dapat datanya. Baik, tahap awal tadi diminta untuk mengukur W badan. Di sini kita akan melihat, kita akan mengolah gaya dan momen yang bekerja pada tiap bagian tubuh. Yang kita analisis di sini adalah telapak tangan, lengan bawah, lengan atas, punggung, kemudian dari 4 bagian tubuh tersebut nanti kita mencari nilai force compress. Sehingga nilai force compress ini yang nanti akan dijadikan sebagai acuan.
untuk menyimpulkan bahwa aktivitas tersebut aman atau tidak. Oke, sekarang kita ke bagian 1 ya. Di bagian 1 ini diminta untuk menghitung W badan dulu. Untuk nantinya kita mencari WH. Jadi berat pada bagian telapak tangan. Ini adalah rumus yang sudah ditentukan, sudah ketetapan berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan zaman dulu gitu kan. Penelitian terkait itu nilai untuk mencari WH adalah 0,6% dikali W badan. Nah, untuk mencari nilai W ini, rumus yang digunakan adalah massa dikali dengan gravitasi. Kita gunakan nilai gravitasi 10. Nilai gravitasinya kita menggunakan nilai 10, bukan 9,8 ya. Jadi kita tetapkan di awal aja, di sini nilai gravitasinya 10. Untuk M adalah massa, jadi kalau misalnya berat dari si operator tersebut 80 kilo, dikalikan 10 nilai gravitasi, sehingga nilai W badannya itu adalah 800. Ya, massanya 80 kilo, kemudian dikalikan dengan nilai gravitasinya di sini adalah 10, sehingga nilai W di sini adalah 800. Kayaknya pakai ini aja. Nah, setelah teman-teman di sini mencari nilai W badan, baru bisa mencari nilai WH-nya. Nah, nilai WH-nya nanti kita menggunakan rumus yang ini. Kemudian setelah mencari nilai W, kita masuk untuk mencari nilai gaya yang ada pada telapak tangan. Rumusnya adalah FYW sama dengan WO dibagi 2 ditambah WH. WO itu adalah W objek. Cara mencarinya sama dengan ini. Jadi massa objeknya itu berapa yang dipindahkan, objek yang dipindahkan itu massanya berapa. Kalau massanya itu kemarin kan ditentukan ya lebih dari 2,5. Jadi nanti minimal untuk WO nilainya seharusnya 2,5 dikali 10 meter per sekon kuadrat. Jadi nilai WO adalah berapa? 2,5 kali 10 berapa? 25. Ya kan? Setelah itu kita mencoba untuk memasukkan angka SL1 dan sudut yang ada pada telapak tangan untuk mencari nilai momen yang bekerja di telapak tangan, di bagian telapak tangan. Apa aja yang harus dicari? Di sini ada SL1, kemudian ada θ1, kemudian ada nilai WH, kemudian ada nilai WO. Sekarang dicoba ya. Untuk nilai WH, diketahui nilai W badannya itu adalah 800. Nah, teman-teman silahkan dicari berapa nilai WH-nya. Semuanya. Tidak hanya yang mendapatkan metode MPL saja, semuanya. Silahkan dicari. Untuk nilai WH, itu ketemunya berapa? 0,6% dikalikan W badannya 800. Silahkan, ketemunya berapa? 4,8 bukan, Bu? Baik, betul Abi. Ketemu 4,8. Setelah itu baru kita bisa mencari FYW. Aku pakai angka misalkan ya, karena kalian masing-masing punya data sendiri-sendiri yang MPL.
Nah, masuk ke mencari gaya FYW di sini. Kita mencari WO bagi 2. Nah, tadi kan aku bilang nilai WO-nya adalah 25. 25 ditambah dengan WH, ketemunya berapa ya? WH-nya tadi 4,8 ya. 4,8 ditambah dengan nilai WO, benar ya, aku tulis dulu di sini supaya enggak membingungkan. WO itu nyarinya juga sama M objek, massa dari objek, kemudian dikalikan dengan gravitasi. Sama dengan M objeknya 2,5 dikalikan dengan gravitasinya 10. Ketemunya 25. Nah, sekarang masuk ke FYW. Silahkan dicari FYW-nya berapa. FYW, silahkan. Berapa nilai FYW-nya? Bu, yang dibagi 2 itu yang WO-nya ya, Bu ya? Ya, WO-nya dibagi 2. 17,3, Bu. 17,3 ya, Bu? Oke, 17,3. Sama dengan WO dibagi 2 berapa ini? 12,5 ya? 12,5. 12,5 ditambah dengan WH-nya 4,8. Ya kan? Ya, Bu. 17,3 ya? Dibulatin 17,5 nggak apa-apa. Kemudian MYW, sekarang silahkan dicari MYW-nya berapa. Untuk mencari momen, yang diperlukan adalah data ini. Ini FYW-nya, kalau teman-teman lihat, ini ada nilai FYW-nya. Nih kan, ini adalah nilai FYW. WO bagi 2 tambah WH. Berarti tinggal 17,5 dikali SL1-nya aku pakai angka misalnya 8. Cos theta 1 itu adalah sudut yang dibentuk antara telapak tangan dengan lengan bawah. Aku asumsikan untuk nilai theta 1 adalah 1. Nanti silahkan teman-teman dicek kembali untuk yang dapat MPL itu silahkan dicek berapa. Ada nggak sudutnya nilainya berapa untuk antara telapak tangan dengan lengan bagian bawah. Ini aku pakai angka misalkan SL-nya 1, kemudian SL-nya 8, theta 1-nya adalah 0. Berarti nilai MW-nya berapa? Cos 0 berapa cos 0? $140 bukan, Bu? Oke. Kita pakai ini MW sama dengan FYW-nya adalah 17,5 ditambahkan 8 ditambahkan cos theta 1 berapa? Bu, bukan. Oh, ditambah ya, Bu? Yap. Sorry. Aku sing salah berarti ya. Sorry. Maaf, terima kasih. Ini SL1-nya 8, kemudian dikalikan dengan cos theta 1-nya 0. Cos 0 berapa? 1, Bu. Ketemunya? 140. Nah, seperti ini. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelumnya? Kurang lebih di metode MPL secara garis besar, asal teman-teman di sini tahu massa objeknya berapa, massa operatornya berapa, sudut yang dibentuk tiap-tiap segmen tubuhnya itu berapa, dan panjang tiap segmen berapa, itu teman-teman sudah bisa mencari nilai gaya sama momen. Jadi yang dibutuhkan di metode ini, kita mencari gaya dan momen untuk nanti selanjutnya di akhir itu kita bisa menemukan angka force compress atau gaya tekan yang terjadi di
itu bar 5 sakrum 1. Berdasarkan dari nilai hasil analisis di tiap segmennya. Seperti itu. Baik, ini. Kemudian, sudah ya, ada pertanyaan sebelum kita ke yang selanjutnya? Bu mau nanya, ini Ya. kan nyari MW-nya kan FYW dikali SL1 dikali cos theta 1. Cos theta 1-nya itu berubah apa memang udah pasti cos theta 1 terus walaupun belakangnya Berubah tergantung dari ini tadi telapak apa ya, mana ya? Tergantung dari ini sudut yang dibentuk antara telapak tangan dengan lengan bawah. Kasih, Gitu Bu. kan? Karena postur pengangkatannya beda-beda. Ada yang orang telapak tangan dengan lengan bawahnya lurus, ada yang harus membentuk sudut gitu kan, tergantung dengan objek yang dipindahkan. Jadi itu akan berubah-berubah. Yang tidak berubah adalah nilai ini. Ini tetap, ini tetap nanti kemudian nilai ini mana lagi ya? Nilai WH aja nih. WH ini akan tetap. Nanti di sini ada lagi. Bentar. Nah, ini aku hapus ya. Ini untuk perhitungan yang di awal. Aku clear dulu. Kita masuk ke telapak lengan bagian bawah. Nah, di lengan bawah ini nanti yang tidak berubah adalah ini. Kemudian ini sudah rumus ya, karena ini sudah rumus. Itu tidak berubah. Nah, sekarang kita masuk ke lengan bawah, diperhatikan di sini ada gambarnya. Warna merah di sini. Yang kita harus hitung adalah gaya dan momen. Kemudian untuk bagian apa aja yang harus sudah didapatkan dari pengambilan data kemarin, itu adalah SL1. Kemudian ada theta 2. Kemudian ada WLA. WLA nanti ngambil rumus ini, caranya sama seperti tadi. Kemudian yang teman-teman cari adalah nilai FYE dan ME. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, untuk nilai FYW ini didapatkan dari nilai yang gaya yang ada di telapak tangan. Nih, kalau teman-teman lihat tadi, FYW itu didapatkan dari gaya yang ada di telapak tangan. Begitu juga dengan nilai MW. Nah, itu akan seperti itu seterusnya. Akan saling terhubung. Nah, ini FYW juga. Untuk perhitungannya sama seperti dengan tadi. Kalau ini tinggal dimasukkan aja untuk theta 2-nya, itu ketetapannya 43% dari seluruh total tubuh. Karena untuk mencari momen itu harus ada panjang untuk titik seimbangnya itu berapa. Nah, di sini sudah ditentukan karena kan segmen tubuh ukuran tubuh itu kan bermacam-macam ya. Di sini sudah ditentukan 43% untuk lengan bawah. Nah, kemudian ini masuk ke lengan atas. Nah, di lengan atas yang dilakukan juga sama, mengidentifikasi panjang lengan atas, kemudian mengidentifikasi sudut yang dibentuk antara lengan atas dengan bahu, kemudian mengidentifikasi nilai WUA. WUA itu adalah ini. Berat pada lengan atas. Rumusnya 2,8% kali W badannya. Lambda 3 itu 43,6%. Mencari FYS dari nilai apa ini? FYE yang ada di lengan bawah. Di slide sebelumnya tadi. Kemudian mencari nilai MS.
berdasarkan nilai momen yang ada di lengan bawah sebelumnya. Setelah itu, teman-teman diminta untuk mencari gaya dan momen yang ada di bagian punggung. Untuk elemen angka yang harus diperhatikan adalah SL4, kemudian Theta 4, kemudian Lambda 4, dan nilai WT. WT di sini adalah 50% dari W badan. Sedangkan lambda 4 di sini adalah 67% dari total keseluruhan tubuh kita. Setelah diketahui nilainya berapa, baru bisa mencari gaya yang ada pada punggung dan momen yang ada pada punggung. MT di sini sama dengan M pada lumbar 5 sakrum 1. MT nanti di slide selanjutnya ada sama dengan M pada lumbar 5 sakrum 1. Ini sama. Karena nanti ini akan digunakan untuk menghitung di tahap berikutnya. Terputus nggak suaraku? Sekarang udah tersampaikan semua. Nanti slide ya berarti ya. Baik, untuk slide selanjutnya. Tapi yang punggung tadi terputus nggak ya? Nggak stabil. Udah ya, berarti slide selanjutnya ya. Nggak stabil internetnya. Masih putus-putus nggak? Oh, iya. Bentar ya, nunggu stabil dulu ya. Cek. Udah stabil belum, Sat? Udah stabil belum? Belum. Udah. Cek, suara saya terputus ya? Putus-putus ya? Sekarang udah enggak, Bu? Sekarang udah enggak. Iya, soalnya tadi ada notif internetnya enggak stabil. Udah ya? Oke. Baik, saya lanjutkan. Tadi kan ML5S1 di sini ada untuk mencari gaya otot pada spinal erector. Di sini menggunakan rumus seperti ini, Fm dikali E sama dengan ML5S1. ML5S1 ini adalah MT. MT yang ada di sini nih. Sama nih. Ini adalah MT. Jadi kalau teman-teman di sini lihat, untuk mencari gaya otot pada spinal erector atau FM, ini diminta untuk memasukkan nilai dari MT atau ML5S1. Kalau teman-teman lihat di sini, untuk mencari FM, teman-teman diminta mencari dulu untuk angka atau nilai dari FA. Sorry, gimana sih? Diminta untuk mencari FA, kemudian aku carikan untuk biar gampang. Nah, ini diminta mencari FA-nya dulu karena FA belum diketahui. Kemudian kalau untuk nilai E ini sudah ditetapkan. Nilainya 0,05 meter. 0,05 meter, bukan 0,5 meter ya, 0,05 meter.
Kemudian untuk nilai ML5S1 ini adalah nilai MT yang ada di momen yang ada pada punggung tadi. Sedangkan untuk nilai FA, kalian harus mencari nilai yang ada di slide sebelumnya. Jadi aku next slide dulu ya nih ya. Nah, di sini. Nah, ini kan teman-teman kan tadi kan rumusnya adalah ini nih. FM kali E kali ML5S1 kurangi FA dikali D. Nah, kalau untuk D-nya ini kita menggunakan nilai 0,11 meter. Sumbernya dari Nurmianto. Nah, kalau yang ini untuk mencari FA, kita harus mencari PA-nya dulu. Jadi teman-teman harus nyari nilai PA-nya dulu. PA itu tekanan perut. Jadi kalau PA-nya udah diketahui, udah ketemu angkanya, baru teman-teman bisa mencari nilai FA. Nah, nilai AA itu ketetapan di sini luas diafragmanya 465 cm persegi. Jadi teman-teman nanti teman-teman urutannya mencari dulu nilai FA-nya dulu. Jadi kalau di sini diminta untuk mencari FM, nanti teman-teman mencari FA-nya dulu. FA-nya ketemu dari sini, FA-nya ketemu dari nilai PA dikali AA, baru bisa nanti ketemu nilai FM-nya. Gitu. FM-nya baru ketemu nanti. Karena udah masuk semua kan angkanya, nilai E-nya ini 0,05, kemudian ML5S1-nya dari momen yang ada di punggung, FA-nya nanti diketahui, kemudian D-nya ini, D-nya 0,11. D-nya 0,11. Baru nanti ketemu nilai FM-nya. Seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya nilai FM-nya sudah ketemu, kemudian baru bisa mencari ini nilai FC. Jadi FC nanti dicari dari menghitung W totalnya. W total dikali cos theta 4 dikurangi FA. FA tadi rumusnya apa? PA dikali dengan AA, ya kan? Kemudian ditambah dengan FM. Jadi FM-nya itu yang tadi. Saat kita harus mencari FA dulu itu tadi. Nah, nanti baru ketemu nilai FC-nya berapa. Nanti dikasih rekomendasi ya. Jadi misalnya kalau misalnya nilainya lebih dari 6.500, berarti saran dari kelompok kalian itu apa? Misalnya memperbaiki postur atau mengurangi beban yang harus dipindahkan. Silahkan nanti sarannya berdasarkan dari analisis yang sudah kalian lakukan. Seperti itu. Silahkan pertanyaan. Pertanyaan? Apabila tidak ada, lanjut ke RWL. Ini contoh soal bisa kalian baca ya. RWL di sini untuk rekomendasi nilainya itu tidak boleh lebih dari 1. Dengan acuan nilai adalah lifting index. Bentar ya, sudah ngajar. Untuk tahap pertama yang harus diidentifikasi adalah H origin, V origin.
itu berarti diukur saat posisi awal. Sedangkan untuk posisi akhir itu kita nanti mengidentifikasi V destination sama H destination. Untuk H origin itu diukur jarak pekerja atau operator ke pusat benda secara horizontal. Secara horizontal. Jadi bisa kalian ukur juga dari misalnya dari badan yang apa ya, ini pusar ya, pusat tubuh kita itu kan di pusar ya. Itu nanti diukur ke tengah sini. Atau dari posisi berdiri itu diambil titik garis tengah dari benda yang dipindahkan, tarik lurus ke lantai, kemudian diukur jaraknya berapa. Kalau posturnya, kalian kan sudah ngirim postur ya kemarin ya, berarti teman-teman tinggal tarik garis aja di itu, apa namanya, AutoCAD-nya itu kan nanti kan ketemu angkanya. Satuannya senti. Untuk V origin berarti jarak vertikal dari lantai ke pusat benda. Ini untuk posisi awal. Nah, untuk posisi akhir berarti saat benda ini sudah diletakkan di satu tempat tujuannya gitu. Jadi kalau misalnya mau ditaruh di rak, yo berarti H destination-nya itu posisi pekerja ke raknya itu berapa? Atau ke mejanya itu posisinya berapa secara horizontal. Kemudian kalau untuk V destination dari lantai ke pusat benda yang ada di rak atau di meja, itu nilainya berapa jaraknya antara lantai sampai tempat di mana benda tersebut diletakkan. Di sini juga jangan lupa menghitung berat dari objek yang dipindahkan. Karena nilai RWL itu nanti kita mencarinya dengan membagi nilai load dengan nilai RWL. Jadi nanti lifting index itu dicarinya dari load atau berat dari beban atau bendanya dibagi dengan nilai RWL-nya. Ini tidak boleh lebih dari 1 hasilnya. Kalau lebih dari 1 berarti beresiko. Nah, teman-teman nanti bisa melihat dari sini. Nilai RWL-nya kita mencoba untuk menghitung rumusnya LC kali HM dikali VM dikali DM kali AM dan kali FM kali CM. Untuk LC di sini sudah ada konstanta pembebanan 23 kilo. Untuk HM di sini nilainya 25 dibagi dengan H. Gunakan H origin. Gunakan H origin berarti ini. Untuk FM dan CM, teman-teman diminta untuk mencari di tabel. Nanti akan saya jelaskan. Identifikasinya juga terkait dengan posisi sudut pengangkatan bebannya. Posisi awal, kalau pekerja itu tidak ada perubahan sudut di posisi awal sama akhir, tidak ada perubahan sudut. Artinya gini, tidak ada perubahan sudut dari misalnya batang tubuhnya si operator itu, kemudian naruhnya bendanya, itu kalau tidak di posisi yang miring, itu berarti nggak ada perubahan sudutnya. Tapi kalau serong kanan atau serong kiri berarti ada perubahan sudutnya. Nah, nanti diukur kalau ada, diukur berapa posisi awal, berapa sudutnya, terus posisi akhirnya itu berapa. Apa selisihnya antara awal sama akhir itu berapa. Gitu. Kalau nggak ada ya 0 aja juga nggak apa-apa. Oke, kemudian VM adalah faktor pengalih vertikal.
Nah, VM ini ngitungnya gimana? Kita lihat di slide berikutnya. Di VM, teman-teman, ada 2 rumus di sini. Kalau disesuaikan dengan apa ya, postur tubuh atau dimensi tubuh dari orang Indonesia, kita nanti menggunakannya itu adalah VM yang Indonesia. Ini. Nilai VM tidak mungkin negatif karena di sini sudah ada faktor pengalinya sudah bernilai positif karena ini nilai V dikurangi 69 di sini mutlak. V di sini kita menggunakan V origin. Ya, sudah ada keterangan di sini. Kita V-nya nanti menggunakan V origin untuk menghitung VM. Kemudian untuk menghitung DM, teman-teman menggunakan V yang destination. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi, nanti untuk AM, nanti apabila nilai di sini tidak ada perubahan sudut, nanti nilai A-nya itu silahkan kalian tuliskan 0 saja. Kalau tidak ada perubahan sudut di origin maupun ke destination tidak ada perubahan sudut, A bisa dituliskan 0. Baik, sekarang kita ke FM. Tadi yang diminta untuk melihat tabel adalah FM dan CM. Kemarin teman-teman diminta untuk melakukan repetisi untuk aktivitas pengangkatan sebanyak 5 kali, ya kan? Nah, di situ fungsinya nanti teman-teman bisa gunakan kalau realnya di pabrik itu kan bisa aja mungkin satu menit itu berapa kali, dapat berapa kali pengangkatan gitu ya kalau di realnya. Kalau kemarin kan diskenariokan itu frekuensi angkatannya itu 1 menit itu adalah 5 kali. 5 kali. Nah, jadi teman-teman di sini fokusnya itu melihat fokusnya teman-teman lihat di sini frekuensi angkatannya per menit itu berapa. Kemarin diminta 5 ya. Nanti kalau teman-teman datang ke lapangan dicek aja 1 menitnya dihitung aja dia berapa kali lakukan aktivitas tersebut. Kemudian durasi kerjanya kemarin itu kita kurang dari 1 jam. Ya kan? Jadi fokus ke sini, jangan sampai sini-sini gitu. Kalau ini maksimal 8 jam karena normalnya orang kerja 8 jam kan disesuaikan dengan disesuaikan dengan beban kerjanya. Kalau kemarin pengambilan data itu kurang dari 1 jam, kemudian nilai V, ini V-nya ini V origin. Nah, nanti teman-teman untuk nilai V jarak lantai ke pusat benda, itu V-nya nilainya berapa? Ini 30 ini adalah inci. Jadi kalau disentikan nilai V kurang dari 75 cm, ini nilai V lebih dari 75 cm. Nah, kita anggap kemarin kurang dari 75 cm. Kan datanya macam-macam ya kemarin. Kemudian teman-teman nanti baru bisa dapat angkanya dengan mempertemukan antara baris dengan kolom. Nah, di sini teman-teman udah dapat nih angkanya nih. Angkanya di sini adalah 0,8. Semoga tidak bingung. Ada pertanyaan? Untuk tabel FM, ada pertanyaan? Nanti kalau misalnya aktivitas tersebut dilakukan 8 jam, berarti nilai FM-nya berapa? Nilai FM-nya berapa kalau aktivitas awal yang kita lakukan ini dilakukan selama 8 jam. Berarti nilai FM-nya berapa? 0,35. 0,35. Betul. Seperti itu ya.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan di slide berikutnya. Di tabel coupling multiplier, tabel CM, di sini diminta untuk identifikasi dengan cara yang sama seperti tadi. Cuman ini ada 3 kategori yang perlu diperhatikan. Ada good, fair, sama poor. Kalau good itu kita mengangkat beban di mana kopling atau pegangan dari benda yang akan kita pindahkan itu ada alat bantunya. Jadi misalnya kayak gini, kalau kardus ada pegangannya. Kalau ember ada pegangan untuk memindahkan embernya. Kalau galon, di beberapa galon itu bagian tutupnya itu ada yang ada alat bantu untuk memindahkan. Itu koplingnya good. Kalau di situ ada alat yang memudahkan kita untuk memindahkan atau bagian yang memudahkan kita untuk memindahkan barang tersebut. Tapi kalau tidak ada, berarti dia masuk ke kategori fair. Kalau sudah fair kemudian dilalah permukaannya licin atau tidak ada alat bantu, permukaan licin, itu masuk ke poor gitu. Jadi ini sangat subjektif ya. Good, fair, poor itu sangat subjektif, tergantung dari kita si analis dalam menganalisa material atau dalam menganalisa benda tersebut. Kalau kardus ada rafianya itu kan sebenarnya cuma alat bantu ya. Ada rafianya itu bisa jadi good, tapi kalau rafianya nggak ada, cuma kotak aja, itu fair gitu. Seperti itu. Galon misalnya, tutup galonnya itu ada alat pegangannya, berarti dia good. Tapi kalau ditutupnya itu pegangannya putus, berarti dia fair. Lebih parah lagi kalau galonnya licin, dia poor gitu. Jadi ini kondisinya semakin menurun gitu. Penilaiannya tergantung kemudahan dalam memindahkan benda tersebut. Nah, untuk penilaiannya sama nanti yang dilakukan itu misalnya good ya berarti nanti sini misalnya good, kemudian V-nya kurang dari 75, berarti nanti ketemunya adalah 1 gitu. Atau kalau misalnya nilainya V itu lebih dari 75, ya ketemunya ya tetap 1 di sini. Seperti itu ya. Setelah itu baru masuk ke perhitungan LI. Nah, ini tadi di awal saya katakan LI itu load dibagi dengan RWL-nya. Load-nya, bendanya, beratnya berapa dibagi dengan nilai RWL-nya. Baik, semoga sudah jelas. Nanti untuk nilainya lebih dari 1 itu beresiko. Jadi untuk kondisi yang terbalik itu nilainya LI tidak boleh lebih dari 1. Jelas? Jelas, Bu. Baik. Sudah tidak ada pertanyaan, kita masuk ke Rulareba. Saya stop share dulu, saya pakai worksheet-nya Rulareba ya. Ini Reba dulu deh. Baik, kemarin dijelaskan untuk Reba itu hanya untuk Reba bagian tubuh yang dianalisis itu keseluruhan, sedangkan untuk Rula ini yang dianalisis hanya bagian tubuh batasnya hanya bagian atas gitu. Jadi hanya lengan, telapak tangan, neck, trunk, sama leg analisis hanya sebatas apakah dalam melakukan aktivitas pengangkatan itu
ada alat bantu untuk menambah ketinggian, misalnya kayak kalau bahasa Jawanya ada pancian, ada ancik-anciknya, atau ada tangga, gitu kan, ada penopangnya, itu nanti skornya akan berbeda dibandingkan dengan yang tidak menggunakan penopang atau tidak menggunakan alat bantu. Jadi kalau di Rula itu ada lag analisisnya hanya sebatas itu aja. Bedanya kalau yang di Reba itu nanti lag analisisnya seperti ini. Jadi postur awal misalnya tegak, kemudian ada perubahan sudut 30 sampai 60 atau lebih dari 60, itu nanti akan mempengaruhi skor gitu. Jadi perbedaannya di situ. Hanya kalau Rula fokusnya memang di bagian tubuh atas. Baik, ini Reba dulu ya. Contohnya di Reba ini nanti teman-teman tinggal mencocokkan postur tubuh teman kalian yang sudah di-capture ya. Yang sudah di-capture postur awalnya seperti apa. Untuk postur awalan misalnya dia mengambil barang yang ada di bawah, posisi neck-nya, posisi lehernya menunduk lebih dari 20 derajat. Berarti ini yang ini. Kemudian di sini ada if neck is twist, apabila teman kalian terus tengok gitu kan, karena ada sesuatu hal yang mengharuskan dia nengok, jadinya dia menambahkan angka skor 1. Tapi jika tidak, ya wes gitu, nggak ada penambahan skor. Atau jika lehernya itu melakukan gerakan side bending atau mematahkan leher ke kanan maupun ke kiri gitu kan. Karena satu hal yang memang itu urutan aktivitasnya gitu kan, itu ditambahkan 1. Kita anggap tidak ada, kita anggap posisinya normal. Sehingga kita bisa menuliskan di sini untuk skornya adalah 2. Kalau di sini sudah, step 1, locate neck positionnya 2, di sini kita kasih tanda 2 di bagian neck. Nah, ini memudahkan kita dalam mencari skor di tabel A nanti. Kemudian lokasi atau posisi dari trunk. Kalau misalnya tegak atau membungkuk dengan, ini ceritanya ininya nunduk, terus ini nunduk mau ngambil bendanya. Kita analisis, kemudian kita skorkan itu 3 karena sudut untuk perubahan sudutnya itu sekitar 20 sampai 60 derajat. Kalau lebih dari itu berarti 4, ya kan? Nah, di sini kita kasih skor 3. Dianggap kondisinya normal, tidak ada twist, tidak ada side bending. Jadi kondisinya normal. Trunk postur skornya kita tuliskan di sini 3. Oh iya betul, 3. Kemudian step 3 leg ya, leg. Step 3 leg di sini diminta untuk melihat postur dari teman kalian atau operator itu posisinya gimana. Misalnya tegak, kemudian ada perubahan sudut sekitar 30 sampai 60, berarti kita harus menambahkan 1. 1 tambah 1 di sini 2 ketemunya. Sehingga kita kasih tanda di sini adalah 2. Kenapa di sini? Ya karena titik awal di sini neck-nya udah di kolom 2, jadi kita fokus di kolom 2. Selanjutnya, sekarang kita mencoba untuk mencari skor pada tabel A. Ini dipertemukan dengan barisnya.
Sehingga ketemu skornya adalah 5. Yang belum paham, silahkan ditanyakan. Sebenarnya untuk tahapan dari masing-masing tahapan di metode Rula maupun Reba itu udah bisa kalian lihat. Jadi kalau besok ujian yang keluar ini kalian nggak usah ngapalin. Yang penting kalian bisa baca ini, oh berarti ini diminta untuk menganalisis postur atau posisi di bagian leher, ini bagian punggung, kemudian ini bagian kaki, kemudian diminta untuk mencari nilai di tabel A. Ini ketemunya 5. Kemudian ini teman-teman diminta untuk step 5. Nah, step 5 ini teman-teman diminta untuk mengidentifikasi, kelewatan, step 4. Step 4 diminta untuk melihat postur skor di tabel A. Ya kan? Nah, berapa postur di nilainya berapa tadi? 5. Skor aku sebentar lagi. Udah. Sampai sini paham nggak, teman-teman? Sampai sini bisa paham? Paham? Bu. Ada pertanyaan? Belum ya? Baik, iki aku nek geser semuanya. Ini aku clear ya. Aduh, malah ke close. Nah, ini tadi teman-teman ketemu postur skornya di sini ketemu 5. Bentar ya. Aduh, kekecilan. Yang kekecilan di HP di zoom out. Terus tadi di sini nilainya di sini adalah 5. Step 5 diminta untuk mengidentifikasi beratnya. Jadi berat benda yang kalian jadikan objek itu dikonversi ke LBS dulu. Nah, ini rata-rata beratnya kurang dari 11 LBS. Ini sekitar berapa ya? 5 kiloan lah. 5 kiloan, 2,5. Kalau kemarin pakai asumsi minimal 2,5 kilo, itu nanti masuknya ke 1 LBS itu berapa ya, lupa. 1 LBS 0,45 setengah kilo. 1 LBS itu setengah kilo. Jadi kalau misalnya kemarin 2,5 berarti sekitar 11 sampai 22 LBS ya. Kita skorkan di sini 1. Kita skorkan di sini 1 untuk step 5. Kemudian di step 6 skor A. Skor A di sini 5, kita kasih tanda. Kasih tanda dulu di sini, kemudian internet nggak stabil ya. Putus-putus nggak? Ditunggu dulu, putus-putus nih. Cek, putus-putus atau jelas? Putus-putus atau jelas? Belum jelas ya? Enggak jelas.
Putus-putus, Bu. Ya, oke, ditunggu dulu sebentar ya. Udah enggak ya? Ini benar, aku sambil ulang yang di sini tadi adalah ini. Cek, sudah jelas ya suaranya? Sudah? Sudah, Bu. Oke, baik, dilanjut ya. Ini yang di atas tadi aku ulangin lagi biar enak nanti belajarnya, teman-teman. Nah, ini nih, aku lupa nih, di step 5 ini ada yang kata-kata seperti ini. Choose if shock or rapid bulk. Ini kalau kondisinya itu ada gini. Si pekerja itu nerima barangnya itu dengan cara dilempar, itu contoh untuk if shock rapid build up of force, itu kondisinya misalnya dari makanya dari atas truk misalnya, kemudian dia tangkap, jadi dia ada kayak menerima beban secara mendadak gitu. Nah, itu ditambahkan angka skor 1. Kalau kondisinya seperti itu, tapi kalau normal ngambil dari bawah, kemudian akan dipindahkan ke tempat lain, itu UW 1 gitu. Kalau misalnya load-nya antara 11 sampai 22 lbs. Ya. Kemudian step 6, skor A. Skor A, find. Ini dijumlahkan gitu. Dijumlahkan postur skor A, kemudian ditambahkan 1. Sorry, ini berarti aduh. Sorry, ini berarti ada kesalahan di sini nih. Nah, jadi ini diminta menjumlahkan postur skor A ditambah 1 dari load-nya ini tadi. Step 4 dan step 5 ini dijumlahkan. Ketemunya berapa? 5 tambah 1 itu kan 6 ya. Nah, kemudian ditandain di sini. Nah, seperti itu. Nanti kita baru masuk setelah itu ke B. Di B masuk ke step 7. Ini posisi upper arm-nya seperti apa? Atau lengan bagian atasnya posisinya seperti apa? Aku ambil contoh aja posisinya seperti ini. Oh, ini nih, sorry. Dia akan memindahkan ke tempat yang posisinya
tidak lebih dari 90 derajat. Artinya tempat untuk destinasinya atau lokasi akhirnya itu tidak lebih tinggi daripada dia. Kalau lebih tinggi daripada dia itu bisa skornya plus 4. Ya, seperti yang di sebelah kanannya ini. Tapi kalau ini posisinya seperti ini, tidak lebih tinggi daripada si operator. Tapi dia ada aktivitas bahunya terangkat gitu. Sehingga skornya di sini kita hitung, kita nilai 3 ditambah 1. Berarti ketemunya 4 ya. Ketemunya skornya 4. Tahu tulisannya. Upper arm score-nya 4. Kita kasih tanda di sini. Sekarang ke lower arm. Lower arm-nya aku cocokkan dengan gambar. Ternyata masuk ke postur yang ini. Berarti aku kasih skor 2. Jadi di sini kalian main-main mencocokkan dengan gambar. Nggak sepusing MPL, RWL sih sebenarnya. Cuman harus jeli juga. Kemudian ini posisi telapak tangannya seperti apa? Teridentifikasi untuk telapak tangannya posisinya seperti ini. Aku kasih di sini skornya 1. Step 10 diminta untuk melihat skor di tabel B. Tabel B itu ini. Ini tabel A, ini tabel B. Nah, kita belum kasih tanda ya. Yang lower arm score-nya itu tadi 2. Yuk, diperhatikan yuk. Kemudian wrist-nya itu 1. Sorry. Wrist-nya 1. Sehingga ketemu untuk nilai tabel B-nya itu berapa? Untuk nilai tabel B-nya berapa? Di sini adalah 5. Ketemunya tabel B-nya adalah 5. Jelas? Jelas sampai tabel B? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Kemudian masuk ke tabel C. Kita tuliskan di sini. Ini nanti untuk yang rula caranya sama ya, seperti ini ya. Jadi aku kebetulan yang rula sudah ada recordnya di YouTube. Nanti silahkan diulang-ulang aja. Kemudian yang di sini kebetulan reba yang belum ada nih. Kemarin teman-teman pada nanyain yang reba gimana gitu kan. Nah nanti ini aku upload juga. Teman-teman yang rula bisa lihat nanti. Caranya kurang lebih sama seperti ini. Suaraku udah mau habis ini. Tabel B. Look up posture score in tabel B. Nah, ini kan skornya 5, postur skor di tabel B. Aku kasih tanda gini deh. Ini kan, nah gini. Nah, ini diminta untuk identifikasi koplingnya. Nah, kalau misalnya koplingnya itu good, itu kasih 0. Kalau misalnya fair, kasih 1. Poor, dikasih 2. Aku asumsikan ini good. Jadi aku tuliskan koplingnya good. Aku asumsikan koplingnya good. Aku tuliskan 0. Di sini teman-teman diminta untuk menjumlahkan. Nih, add values from step 10 dan 11. Teman-teman diminta menjumlahkan 5 tambah 0, 5. Nah, activity score di sini. Nah, di activity score ini teman-teman diminta untuk melihat apakah posisinya itu statis atau berulang 4 kali per menit atau apa namanya action cause rapid large atau aktivitas pengangkatannya itu di luar range kemampuan dari si operator.
Nah, aku ngambil di sini karena kita ketentuannya di awal itu repeated 4 kali ya. 5 kali ya, 5 atau 4 lah lupa aku. Sehingga kita kasih skor di sini 1. 1 di step 13 itu skornya ditaruh di mana? Ditaruh di sini. Ini 1. Teman-teman jangan bingung ya. Jadi ini nanti ke sini. Nah, sekarang kita masuk ke tabel C yang belum. Di tabel C itu skor B-nya itu berapa? 5 ya, skor B-nya 5. Skor B-nya 5. Jadi untuk tabel C-nya skornya adalah berapa? Tabel C skornya berapa? 8 ya? Ya betul, 8. Di sini 8. Kita tulis di sini 8. Sehingga reba skornya adalah 8 tambah 1 adalah 9. 9 berarti masuk ke dalam kategori apa? 9 berarti masuk ke sini. High risk, investigate and implement change gitu. Kalau posisi aman di reba itu adalah 1, negligible. Ini nih sangat rendah nih resikonya. Tidak ada resiko kalau ini. Yang direkomendasikan adalah ini, tapi ketemu nilainya 9. Berarti di sini. Itu ya, teman-teman. Kalau diminta untuk bagaimana perbaikannya, yuk kalian utak-atik di posturnya ini, bagaimana cara memperbaiki. Oke, ada pertanyaan? Untuk yang reba sama ya. Rula sama. Yang rula sama. Yang rula seperti ini. Yang dianalisis sama, caranya juga sama. Nanti teman-teman silahkan dicocokkan gambarnya, kemudian nanti tiap postur memiliki nilai, kalian buletin di bagian tabel per tabelnya. Kalau diminta untuk menjumlahkan di sini udah ada penjelasannya. Kalau di sini step 5 diminta untuk menjumlahkan step 1 sampai 4. Kan? Kemudian di sini nanti untuk rula skornya ini bagus atau acceptable itu jika skornya 1 sampai 2. Untuk yang rula. Baik, seperti itu ya. Silahkan sudah bisa mulai mengolah datanya. Nanti akan ada informasi lebih lanjut untuk pengumpulannya, asistensinya seperti apa, itu nanti Kak Restu yang akan menyampaikan. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Belum ada. Oke, baik. Ini saya proses upload ya. Nanti kalau sudah upload nanti akan di-share linknya oleh Kak Restu. Yang ini saya tutup. Silahkan masing-masing kelompok untuk melanjutkan pengolahan datanya. Apalagi nggak ada post test. Jadi waktu untuk post test saya gunakan, saya serahkan ke teman-teman masing-masing kelompok untuk mulai mengolah datanya. Supaya besok minggu depan kita ganti materi, gitu ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Selamat siang.